tahu samurai gak? Masa iya wibu tapi nggak tahu samurai? Tapi bentar, kalau samurainya berkulit hitam, lu tahu gak? Itu mah cuma ada di anime doang, Min. Bentar, kata siapa? Karena samurai yang berkulit hitam itu beneran ada loh di Jepang. Yang bener, Min. Seriusan. Iya, beneran. Makanya nih, yuk kita sekarang kenalan sama Yasuke. Catatan sejarah mengenai Yasuke hadir di era Sengoku Jidai. Ya kira-kira sekitar tahun 1500-an lah. Nah pada masa itu Jepang itu lagi perang sipil besar-besaran antara satu sama lain. Jadi kalau kalian inget Jepang itu kan punya berbagai macam klan ya. Nah klan-klan ini nih pada perang buat rebutan wilayah. Dan mereka pengen jadi klan nomor 1 di Jepang. Iya, mereka nih lagi berusaha untuk jadi si paling klan. Jadi kayak pemilu tapi votingnya pakai katana. Ada nih satu sosok yang paling berpengaruh pada saat itu, namanya Oda Nobunaga. Tapi ini beda ya sama Eiichiro Oda, yang satu bikin One Piece, yang satu bikin One Japan alias pemersatu Jepang. Di suatu pagi, Oda ini lagi jalan-jalan di pasar. Lagi jalan nyantai itu dia, terus dia ngeliat ada yang rame-rame. Dia kayak, apaan tuh kata dia, dikira ada tabrakan motor, tapi ternyata bukan. Nah ternyata nih ya, orang-orang ini lagi pada ngumpul dan mereka lagi ngeliatin sosok yang mereka tuh nggak pernah lihat sebelumnya. Sosoknya ini punya badan yang tinggi, besar, terus kulitnya berwarna hitam. Tapi lu pada harus ingat kalau ini tuh abad 15. Iya, belum ada TikTok, belum ada Google. Orang Jepang ini taunya warna kulit manusia itu ya warna kulit mereka. Makanya sekalinya mereka ketemu orang Afrika, mereka terpukau. Wow. Disitulah awal mula pertemuan dari Yasuke dan Oda Nobunaga. Dan dari situ juga Oda Nobunaga langsung minta Yasuke untuk join circle dia. Lah, kok tahu-tahu si Oda ini langsung main asal rekrut aja sih? Emangnya dia kagak takut ya? Nah, di sini nih ada beberapa pendapat. Ada yang bilang kalau warna hitam di Jepang itu nggak selamanya buruk. Banyak kok patung-patung dewa, Buddha, bahkan kuil yang dihiasin sama warna hitam. Jadi ya bisa aja warna hitam itu adalah warna pembawa keberuntungan, bukan kesialan. Tapi nih ada pendapat lain yang bilang kalau Oda ini suka ngelakuin hal-hal yang di luar nalar. Jadi kalau orang-orang menghindar, dia malah ngedeketin. Tapi giliran orang-orang ngedeketin, dia malah menghindar. Jadi kayak anti mainstream pada zamannya lah. Jadi kalau banyak orang yang takut sama Yasuke, Oda ini malah pengen Yasuke join ke circle dia. Pertanyaannya, kok bisa Yasuke ada di pasar Jepang? Nah, di sini ada beberapa pendapat lagi nih. Ada yang bilang kalau dia itu memang budak yang dibawa langsung dari Afrika. Sekali lagi ingat ya, ini tuh abad 15 yang dimana perbudakan itu masih ada. Ada pendapat lain yang bilang kalau Yasuke ini adalah bawaan dari misionaris dari Eropa. Jadi si Yasuke ini lagi ikut misionaris Eropa untuk keliling dunia. Tapi malah dipaksa join circle si Oda. BTW, kalian tahu gak? Oda ini ngira si Yasuke berkulit hitam karena dia malas mandi. Dan bahkan dia tuh sempat ngira kalau si Yasuke ini kecebur got. Jadi tuh ya, pas dibawa sama si Oda, disikatin lah itu badannya sama si pelayan-pelayannya si Oda. Tapi kok nggak luntur warna kulitnya. Ya tapi di luar itu semua, Oda merekrut Yasuke karena dia memiliki fisik yang kuat dan juga besar. Ingat ya, ini tuh masa perang, jadi si Oda ini butuh otot buat menang. Makanya si Yasuke ini langsung dapat gelar samurai dan dia langsung jadi bodyguardnya si Oda. Emangnya bisa orang di luar Jepang jadi samurai? Ya secara tradisi emang nggak bisa sih, tapi Oda ini kan suka melawan tradisi. Nah dimulailah petualangan Yasuke menemani Oda keliling kemana-mana. Mulai dari nyantai, makan kacang, hingga bantai-bantai. Semuanya baik-baik aja, sampai akhirnya terjadi tragedi The Assassination of Oda Nobunaga. Hal ini terjadi akibat pengkhianatan dari Mitsuhide kepada Oda. Catatan perjalanan dari Yasuke akhirnya ikut terhenti seiring dengan kematian Oda. Kemungkinan besar sih Yasuke ikut terbunuh saat isu pengkhianatan itu terjadi. Atau mungkin aja dia diasingkan dan dilarang untuk kembali ke Jepang. Karena memang pengangkatannya menjadi samurai itu menimbulkan banyak kontroversi dan banyak juga penolakan dari para tradisionalis. Kematian Oda membuat Yasuke kehilangan satu-satunya sosok pelindung sosialnya. Jadi kepergiannya dari Jepang mungkin aja terjadi. Dan itulah dia cerita singkat mengenai samurai hitam yang bernama Yasuke.
Oh ya BTW, Yasuke itu nama Jepangnya ya. Jadi nggak ada yang tahu tuh nama aslinya siapa, lahir di rumah sakit mana, warna favoritnya apa, berat badannya berapa, tuh nggak ada yang tahu. Tapi sekarang lu tahu kan siapa itu The Black Samurai? Menurut lu mending bikin film tentang Yasuke atau bikin film tentang Putri Duyung tapi berkulit hitam? Coba komen di bawah. Sekian Jepangannya kali ini. Aku Ocha, stay clean and sound. Bye.